Mas, kalian dengar aku nggak? Halo. Ini udah denger aku belum? Udah mas, udah. Masuk. Oke, masuk. Oke, bentar. Ya, on cam dulu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, sama-sama gelap ya? Kelihatan ya? Aku off aja ya. Nah, udah gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sesi weekend kedua Android Kotlin. Di sini nanti kita sama Mas Enrico. Halo Mas. Halo Mas Enrico. Oke. Kemarin kita udah belajar sama Mas Ardi dari AMCC. Ini Mas Enrico ini dari Infinite UNY. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang dari UNY udah kenal sama Mas Enrico. Nah, nanti kita belajar buat yang sesi selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung ke Mas Enrico buat memulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Ya, oke mas. Ya, makasih mas. Halo teman-teman sekalian. Aku di sini mau ya sharing aja sih. Itu udah tampil, udah bisa udah lihat kan? Ya udah. Ya. Di sini udah mau mulai. Kayaknya yang week 2 tuh udah mulai ke build aplikasinya ya. Itu aku mulai aja Ya udah. dari uh, empty activity aja. Bentar sih. Minggu lalu terakhir sampai mana ya mas, kalau boleh tahu mas? Terakhirnya. Apa ada yang menjawab, yang lain juga nggak apa-apa? Kalau nggak salah run emulator kayaknya. Run emulator. Kemarin ya baru sampai di itu sih, basic di Kotlin buat
belajar Kotlin dulu. Oke. Jadi sebelumnya aku mau kenalin dulu yang pinggiran sini nih. Ini dari Android Manifest. Ini untuk program kita itu tuh bisa nyambung ke device. Jadi misalnya pengaturan internet, pengaturan mau ngambil foto, pengaturan activity itu harus didaftarin di sini juga. Lalu Java ini kan tempat kita ngoding logic kita di sini di yang example paling atas. Habis itu REST ini yang drawable ini untuk gambar-gambar icon yang kita mau input ke dalam codingan kita itu kita taruh di drawable ini. Layout ini untuk layouting tampilan aplikasi kita mau gimana di sini. Nanti aku jelasin juga. Terus ini biasanya nggak dibuka. Value ini color warna biasa. String ini untuk misal di layout kita menaruh teks itu biar dia hard code atau emang selalu ada di situ dan datanya emang nggak berubah-ubah, lebih rapi, lebih baik kita masukin ke string. Itu penjelasan tool yang di sini. Setelah itu lagi ya. Oh ya. Dari awal dulu aja. Kita jelasin layouting dulu aja. Di layouting sini ini banyak banget sebenarnya yang bisa dipakai widget-widgetnya. Yang paling sering sih paling text view kayak gini. Enggak, sebelum masuk situ kita dari dasarnya dulu. Itu di ini. Ini nih layout dasarnya. Dan ini ada lumayan banyak juga. Ada constraint, ada linear, ada relatif, ada frame layout, dan banyak sih. Layout nih. Dan ini tiap ini juga penggunaannya beda-beda dan tergantung layout, isi juga tergantung layoutnya, hasil isinya. Tapi untuk awal-awal lebih baik yang aku saranin dan aku lakuin dulu juga pas waktu awal-awal itu pakai linear layout. Karena linear layout tuh paling simple dan dia tuh kalau misalnya kita bikin yang sasaran aplikasi ini bakal dipakai di semua jenis layar HP mulai dari mungkin 4 in atau 5 in sampai tablet sekalipun itu tuh kalau pakai linear layout dia nggak bakal tabrakan tulisan atau gambar atau apapun itu nggak bakal tabrakan. Beda kalau misalnya kita pakai frame layout, relatif atau constraint itu benar-benar harus dijaga banget codingan XML-nya ini kalau dia mau nggak tabrakan di beda-beda in HP-nya itu. Kecuali kalau emang udah pasti penggunaan HP cuma 5 in, cuma 6 in, cuma 7 in, itu bebas sih pakai layout apa aja dia kan karena yang kita bikin di sini bakal sama kayak yang di HP itu. Oke, linear, mending pakai linear aja. Terus linear ini dia bekerjanya kotak-kotak gini. Sama gini. Gimana ya? Gini. Orientation, ini nih untuk ngatur dia bakal jalannya vertikal apa jalannya horizontal. Kalau misalnya ada vertikal misalnya, lalu di sini ada text view, bisa kita tambah text view, dan nah, dia bakal di bawahnya karena dia vertikal. Jadi kalau misalnya dia ini kita ubah ke horizontal, nah dia bakal kanan dan terus kanan sampai tembus ini juga bisa. Itu.
Lalu di dalam, biasanya di dalam widget ini ada keterangan layout, width, sama height ini. Di sini biasanya ada, bisa dipakai angka, bisa juga pakai wrap content atau match parent. Jika ini match parent, dia bakal ngikutin parent-nya, yaitu linear layout. Jadi misalnya ini match parent, nah, dia bakal sepanjang ini untuk teksnya. Untuk apa ya ini, kotak teksnya itu sampai sepanjang ini, sepanjang HP-nya. Kalau web content, hanya sebatas tulisannya aja, tulisannya segini ya kotakannya segini gitu. Oke, gitu. Habis itu, oh ya, kalau misalnya kita mau, misalnya ini kan terlalu mepet gitu, kita bisa pakai namanya margin. Nah, margin ini juga ada banyak. Misalnya ini margin aja, margin tok. Ini nih dia tuh memberi jarak pada seluruh bagian. Jadi atas, kanan, kiri, bawah itu bakal sama semua. Tapi kalau misalnya udah pakai margin ini, dia otomatis nggak bakal bisa pakai margin yang lain lagi karena dia udah mencakup semuanya. Tapi kalau emang ukurannya kanan, kiri, atas, bawah beda, mau beda, lebih baik kan pakai yang satu-satu kayak gitu. Jadi misalnya bottomnya 10 dp, right-nya 5 dp, left-nya 20 dp, gitu-gitu. Misal marginnya 20 dp. Nah, lalu gimana caranya untuk kita memperbesar hurufnya? Misal membesar huruf itu bisa pakai size, size ini bisa kita pakai. Nah, tapi kalau untuk dia ukurannya bukan dp, tapi sp, misalnya 20 sp. Nih, kenapa dia pakai sp bukan dp? Karena kalau dp dia ukuran tergantung layarnya, tergantung pixel layarnya. Nah, tapi kalau sp dia bakal berapapun pixelnya dia nggak bakal berubah gitu. Gitu sih. 20 di layar dia tetap bakal 20 ukurannya, nggak bakal berubah. Lalu kalau misalnya kita mau apa itu berarti bukan font, text style, jadi lebih tebal gitu. Lalu apa lagi ya? Oh, misal gini. Misal kita mau membagi tempat satu layar ini menjadi 3 tempat. Misal mau ada button di sini satu, sini satu, sini satu, tapi harus rata. Kita jangan membuat dengan misal lalu kita buat rata ini. Misal gini, lalu kita mau ada 3 button di sini, itu jangan dibuat langsung manual aja gitu. Padahal di sini ada toolnya juga. Nah, ini kan kayak api gitu. Meskipun ininya dikasih namanya layout gravity center misalnya, ini tetap ya. Kalau misalnya layarnya berubah, dia bakal berubah juga. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya itu kita buat pakai namanya wake sum. Sum kita tadiin 3 bisa, lalu kita ini bikin juga bikin 0. Karena kalau nggak 0 dia bakal error. Di sini dibikin layout wake. Di sini bisa layout.
dia bakal lebih rapi gitu. Kalau misalnya ini kanan kiri mau ditambahin, tinggal di layout atasnya ditambahin padding left, right, 10. Ini. Mau perbagian ininya dikasih juga bisa. Tinggal margin. Ini juga kasih, ini juga kasih. Itu biar tampak lebih rapi. Lalu kalau misalnya perbedaan margin sama padding, kalau padding dia memberi jarak ke dalam. Tapi kalau kalau margin dia memberi jaraknya keluar. Nanti gitu sih. Nah, ini rapi jadi. Layar 2, 6,3. Nah, dia bakal tetap ngikutin, tetap rapi lah. Itu. Lalu apa lagi? Oh iya, kalau bikin ini apa namanya, bikin widget, itu jangan lupa juga dikasih ID kalau memang widget itu tuh bakal dipakai di Logic nanti. Jadi tinggal tulis ID aja, misalnya ini button, beri ID. Jadi button ini bisa dipanggil nanti di Logic sini. Gitu sih. Layout kayak gitu. Aku mau masuk ke activity dulu. Jadi untuk activity ini ada dua sebenarnya. Jadi ada activity sama ada fragment. Perbedaannya tuh gini. Jadi kalau activity, bayangin aja itu tuh kertas. Kalau kita misalnya mau pindah halaman ke lain, kita harus ganti kertas. Tapi kalau fragment, dia itu ibaratnya, activity, fragment itu berada di atasnya activity. Kalau misalnya kita mau ganti halaman, tinggal dihapus saja halaman yang sebelumnya, tapi tetap di kertas yang sama. Lalu alasan kenapa kita lebih prefer ke fragment daripada activity, soalnya gini, misal di sini ada activity, lalu kita bisa nambah activity satu lagi. Activity kalau nggak error nanti. Nah, kalau kita mau pindah dari activity ini ke activity 2, nah kita harus tambah buat layout activity 2. Misal di sini layout. Jadi di sini udah layout, udah vertikal. So kita kasih text view dan ada sekarang juga. Begini, di center aja. Begini, kalau kita panggil di activity 2 itu nama layoutnya content view r.layout activity 2. Nah ini otomatis dia bakal
manggil activity 2. Lalu ya, kita mau ke activity 2, berarti biar lebih rapi. Sebenarnya di sini juga bisa sih kita bikin di sini. Oh ya, sebelumnya biar lebih enak harus nambah di Gradle. Gradle kita tambahin apa ya? Nah, ini kita taruh ini mempermudah untuk kita ngoding gitu. Jadinya kita nggak perlu banyak baris dengan menggunakan ini Android extension, Kotlin Android extension. Jadi misalnya kita langsung manggil buttonnya tadi di ini, button 1 dot button listener, maksudnya biar dia bisa dincet. Selanjutnya kita mau ke activity 2, berarti kita file ini patch intent itu misalnya dengan intent of this activity sama activity 2 Java. Lalu untuk startnya kita start activity recorded array from nah ini. Lalu ini pakai activity ya, pakai activity. Coba kita run ya. Oh ya, teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja gitu ya. Kalau ada yang masih belum paham di bagian ini ya, langsung tanya aja mending. Ya, kalau kalian merasa kecepatan, bilang sama Mas Enrico ya. Jangan malu-malu. Ya, Mas. Iya, sebenarnya biar nggak ketinggalan gitu maksudnya. Jadi misalnya ada yang bingung langsung on aja nggak apa. Wah. Nah, jadi misalnya ini kan pakai activity. Ini dipencet, dia bakal error, gitu kan? Nah, ini error karena activity ini harus dideklarasiin di ini, sini, di manifest. Kan dia berupa activity bukan fragment. Deklarasinya gini, itu juga. Produk ini. Kalau itu kan bisa tuh. Nah, ini kalau misalnya menggunakan activity gini untuk project yang kecil-kecil itu mungkin kan nggak masalah kan nambahin di sini satu-satu. Tapi kalau emang udah projectnya skala besar dan rumit apalagi untuk nambahin satu-satu di sini itu udah nggak mungkin ibaratnya. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya kita bikin yang namanya tuh fragment. Untuk cara simpelnya kayak gini. Sekalian kita bikin navigation biar dia kita dapat melihat arahan dari suatu page ke page lain itu udah gampang juga. Jadi kalau navigation dari sini navigation tanda plus kita nambah misalnya itu yang import Gradle. Nah di sini nih namanya navigation, yaitu bisa ibaratnya pemetaan page dari page ke page lain gitu loh. Untuk nambahnya tinggal ini. Misalnya ini page 1 aja. Habis itu kita nambah page 2 misalnya.
tinggal digabungin gini. Ini udah jadi fragmen. Langsung dilihat sini, ini langsung udah kecetak. Nah, untuk mengawalinya nggak usah pakai program ini, dihapus saja yang nggak perlu. Hapus. Ini dihapus, kita cuma butuh on create aja. Nah, ini aja. Juga dihapus aja semuanya. Itu ini hapus juga. Hapus juga. Nah, ini udah fragment. Lalu gimana caranya ini implement ini ke dalam activity? Nah, caranya gini. Jadi kalau misalnya ini bikin ke normal aja ya. Misalnya ini ibarat ini project kosong dan baru mau mulai. Ini dari sini search application post fragment. Di sini kita pilih yang ini tadi karena di situ tadi itunya. Habis itu pakai constraint gitu. Nah ini di set ke horizontal parent. Ini kita implement ini ke main activity. Ini dihapus saja. Setup action bar with navigation controller, pastikan pilih yang app configuration. r.id nav controller r.id. Nah, fragmen ini apa? Ini yang tadi kita implement di sini. ID-nya dari fragmen. Lalu kalau udah, coba kita copy satu untuk kita coba setting ini. Kalau misal di sini kita mau bikin langsung aja ke kayak sebuah form gitu atau buat ngisi lah, kita bisa pakai edit text namanya. Edit text match parent aja biar dia sepanjang ini lebih rapi. Di sini web content. Habis itu kita kasih margin. Ini kita kasih 20 aja. User tuh tahu apa yang harus diisi, kita kasih gini aja. Misal name. Lalu biar user juga tahu input apa yang bakal dikasih. Itu kita bisa kasih di sini input type. Bisa teks, bisa password, bisa tanggal, dan segala macam di sini ada semua. Karena nama. Itu kita bikin lagi misal x dan web content. Ini pakainya DP. Ya, password, enggak jangan address misalnya. Habis itu input type kita bikin teks juga. Jadi oh ya tambahin button. Simpan untuk menyimpan datanya nanti. Jadi untuk membuat tempat ya mau ke center right apa mana, karena ini mau tengah center aja. Udah gini semuanya harus kasih ID biar bisa dipanggil. Jadi
Nah, untuk penamaan ID itu tuh aku punya saran sebenarnya biar bisa lebih rapi, lebih jelas. Itu tuh misalnya ini ID text. Kita nulis ID itu misalnya diawali dengan E dan T. Nah, ini ID text untuk nama. Berarti ID et underscore main. Ini ID text juga. ID et underscore address. Juga ID et underscore age. Button dia bisa n underscore f. Untuk TV nanti untuk text view itu tuh TV, untuk recycle view RV kayak gitu gitu. Biasanya page 1. Lalu kita bikin yang page 2 nya. Terus saya bikin recycle view. Ini recycle view. Ini lalu tutup aja langsung, kita kasih ID sini. Store ini. Habis itu di sini page 1, misalnya kita mau berubah page 2, ini kita tambahin lagi view create. Ambil misalnya data if external, langsung berarti ke file nav control navigate untuk mengubah ke untuk pindah ke halaman selanjutnya, navigate r.id. Kalau di sini ada mesti page 1 ke page 2. Ini biar lebih rapi dan nanti ke depannya biar lebih bagus juga bikin function external. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oh, yang mau bertanya mungkin ini pada kemana ya? Pada tidur apa gimana ya? Nah, gini. Ya tetap sama kayak tadi. Itu. Biar bisa bekerja ditambahin. Controller file. Nah, gini. Jadi kalau gini, kita nggak perlu nambah lagi di manifest, cuma tinggal pakai navigation itu untuk jalaninnya, dan itu udah langsung jalan sendiri lah. Nah, untuk biar bisa balik tag-nya, back stack otomatis. Habis itu lanjut ke fragment udah. Sekarang kita coba masuk ke navigation juga udah tadi di sini navigation. Sekarang kita coba implement ke room database. Untuk room database, tuh kita harus
ambil dependensi. Untuk taruh di dependensi itu perlu ini. Kita taruh di Gradle, life cycle, dan sebagainya sini. Nah, kalau udah, kita coba bikin package baru. Kita pertama bikin entity. Entity itu tempat, bukan tempat sih, kayak tempat untuk kumpulan tipe data. Nanti kita kelas. Lalu di sini kita kasih table name user, namanya user, kurung biasa. Nah, itu kita setel itu primary key. Apa ini bukan data ya? Di import. Hmm. Benar, kita tambahin parameter apa aja yang mau kita masukin, misalnya file ID, karena ID ini nah sebenarnya itu yang paling atas ini adalah primary key-nya atau yang nentuin di tabelnya gitu. Nah, misalnya ini ID-nya di paling atas, berarti dia ID yang jadi patokan data tabel tersebut gitu. Misalnya ini auto generated true, berarti nanti ID itu otomatis dia bakal 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalan sendiri. Tapi kalau false, dia bakal nanti nyesuaiin dari depan. So, ini file ID sama dengan ini. Tapi string file address string page kita bikin ini, selanjutnya kita bikin namanya DAO itu pakai interface. Untuk mulainya kita pakai di import lagi dulu DAO. Kita insert karena kita mau masukin data ke entity, berarti itunya insert. Untuk ngambil nanti pakainya query. Yes.
Data kan tujuannya ke sini, ini itu kita bikin namanya database. User database ini awalnya kita import dulu database kayak yang sebelum-sebelumnya. Entities. Ini nanti dia bakal bertambah kalau misalnya kita nambahin entity lain. Misalnya di sini entity, lalu ada lagi entity lain, nanti bisa tambah di sini. Itu kita koma. Versinya juga bisa nambah. Misalnya nanti entity-nya 2, versinya 2, entity-nya 3, versinya juga 3. Habis itu kita export skema false. Masih false biasanya. Pas ini jadiin abstract class. Ini karena kita mau bikin database, jadi kita perkenalin ini ke room database. Oh. Bikin komponen objek namanya. Untuk membuat database ini, pertama kita folder user database. Fun lagi mungkin. Tapi di sini udah mulai nge-build instance dengan di atas. Return nice. Instance kontak sama kasih nama database kita ini apa misalnya user build sini. Setelah itu instance di atas kita panggil lagi, samain dengan instance yang ini. Itu
Oke, ini database sudah jadi. Setelah itu kita ke repository untuk menjembatani antara view model ke database. Lin, Java. Itu kita deklarasiin DAO-nya tadi, private file, DAO, insert, DAO. Itu untuk insert kita perlu tambahin bikin function lagi, karena tadi yang di sana suspend fun, jadi ini juga suspend fun biar nggak error. Insert. Kita bikin parameternya tadi. Parameternya tadi kan user. User DAO. Oh ya, ini juga termasuk, ini pakai arsitektur MVVM juga. Jadi kalau misalnya nantinya pakai API, berarti ini tinggal tambahin local database itu untuk ke room ini, dan yang satunya lagi room pokoknya ke API itu untuk ke retrofit-nya, untuk ke halaman API-nya itu. Kalau udah, kita bikin kelas lagi, namanya user model. Di sini juga nanti deklarasiin repositorinya lagi, karena kita manggil repositorinya. Normal aja masih merah karena kita belum init. Bisa tahu. Oke, ini kita deklarasiin DAO-nya. Database. Story tadi. Ini bisa tahu. Untuk deklarasiin repository yang tadi. Itu untuk insert, nanti kita insert data parameter user entity lagi. Lalu kita ini kalau misalnya ini langsung tembak ke app repository, dia bakal error pasti. Karena di situ suspend fun dan di sini fun doang. Untuk itu kita harus pakai view model scope namanya .mouse. Jadi ngubah dari suspend tadi untuk coroutine ke function biasa. Ini kita repository. Di sini kita balik ke page fragment biasa. Di sini kita setup di sini. Tadi edit text-nya ID-nya. Okay. Untuk deteksi kata-kata setelah dia ditulis. File name sama dengan text name dot editable text. Jadi dia artinya setelah diedit, edit text setelah diedit dibaca di sini. Terus string. File address dengan ep address text.
kita bikin sebuah validasi biar data yang masuk ke sana pasti sesuai keinginan kita gitu. If name ini untuk simbol aja, jadi nggak boleh kosong. Kalau untuk selanjutnya mungkin kalau bentuk email dia harus bentuk ada @ ada .com-nya, bisa bikin kayak gitu juga. Start blank dan kalau misalnya dia nggak blank, dia bakal ngirim ke view modelnya. Jadi, oh ya, deklarasikan view modelnya dulu. Caranya dengan let init var view model. Kita ambil yang tadi view model kita, user view model. Berdeklarasikan. Kita apa ya, seperti nge-inject ke page ini, page 1 ini dengan cara view model untuk setelah itu kita masuk ke sini lagi. Ini kita bikin entity-nya dulu dengan var setelah user dengan name yang tadi kita isi, user entity kurung 0 ID-nya karena dibikin secara otomatis, secara auto generate, lalu name, lalu address, lalu age. Nah, itu dari ininya ke view model. View model insert data diisi user tadi. Lalu misalnya biar kita tahu ini sebenarnya masuk database apa enggak, kita tambahin make text require context misal terus lalu biar kita bisa pindah halaman ini kita tanggal jika itu gagal kita ngeluarin terus juga. Nah, misalnya ini kita kosongin, lalu kita simpan, upload gagal karena dia nggak sesuai validasi yang kita bikin tadi. Nanti udah masuk database artinya. Lalu gimana untuk ngambil datanya lagi? Kita masuk ke entity ke DAO, lalu kita bikin lagi namanya query untuk ngecek data yang tadi kita ambil. Dari ini value-nya select all from user, ini nama labeling kita tadi, lalu fun get data is habis itu kita balik ke pengambil ini, kita balik ke repository. Nah, kalau ini lebih simpel sebenarnya. Hafal semua.
Objek data. Tapi tadi itunya bukan suspend fund tapi fund. Data, coba kenalin lagi. Oh, oh. Dia juga nggak ada parameternya. Anda ngambil semua datanya dalam bentuk list. Habis itu kita ke view model. Di sini kita kenalin juga list. Oh iya, Mas R. Di sini kita dengan udah. Setelah itu misalnya kita mau bikin ini dalam bentuk list recycle view, berarti kita harus ke page 2. Misalnya page 2 ini isinya adalah recycle view-nya. Kita harus bikin misal package saja. Page 1 refactor all, page 2 pindah ke page 2. Kita bikin adapternya page 2. Sebelum itu kita harus bikin desain layout untuk kotakan listnya itu. Kita pakai layout, lalu di sini item page ini aja. Lalu kita bikin ini semua ini mas sebenarnya opa ini udah banget. View untuk menampilkan data-data dari database tadi. ID TV. Untuk menampilkan di sini aja, tapi nanti kalau udah di Android-nya nggak nampil, kita bisa pakai tools. Kita cuma bisa nampil di sini, tapi dia nggak masuk data. Kalau masuk data, dia harus bikin stringnya biar lebih rapi. Terus kita kasih margin aja. Nah, ini aja misalnya ini untuk edge, ini untuk terus ini untuk edge. Kalau mau lihat hasilnya sementara, itu bisa ke yang page 2 tadi, di mana RV ini. Kita klik item. Katanya bakal kayak gini. Biar dari jarak, kita bisa kasih ini. Kalau mau itu ada bayangannya, bisa pakai chart view.
ada linear lagi. Ada di sini. Kalau udah, kita adapter. Adapter kita bikin namanya gampang nanti bikin functionnya. Kita bikin view. Masih ada merah karena ada masih ada member yang belum diimplement. Kayak gini. Habis di atas kita bikin namanya private start. Pas pilih karena nanti bakal diisi sama data yang dari entity lewat fragment depan. Udah pertama dengan yang atas ini. Dulu. Inverter from konteks. Itu yang kedua, ini untuk tampilan ke datanya. Untuk bentuknya posisinya di mana aja dan disesuaikan ke text view yang tadi kita bikin. Enter, dot, dot, name, nah, nah item itu data dari user entity, dot, name. Enter. Wait. Oh, salah.
view.tv. Udah gini, kita ke get item count. Ini kita isi user list. Oh, enggak, ini error karena belum ada return. Kita tuh method lagi. Fun. Entity. List. Nah, di adapter kita harus panggil di fragmentnya tadi di page 2. Kita bikin di sini on create value. Setup. Kita setup loh cycle view-nya. Kita ulang untuk ngambil view model, kita ambil dari yang tadi page 1 aja. Sama aja soalnya. Nih, mantap. Udah, kita bikin adapternya, file adapter. Namanya page 2 adapter. Lalu kita panggil recycle view tadi di page 2. Lebih rapi, kita pakai ini. Sama. Linear layout. Teks. Sekarang kita nge-get data yang tadi di model. Di model observe life cycle owner sama observer. Nah, ini adalah balikan apa data yang tadi kita get. Jadi untuk itu adapter di adapter itu kita listnya dari yang kita run. Cepetan nggak ya teman-teman? Misalnya ini kita kasih nama. Oh, gimana?
Suaranya kecil banget. Nggak jadi mas. Oh ya. Yang lainnya, barangkali ada yang mau nanya atau kecepatan atau mau diulangin bagian mana? Udah ini sih room 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 database udah ini kayak gini aja, simpelnya kayak gini. Lalu Itu nanti outputnya gimana mas? Maksudnya tampilannya gitu loh mas. gimana gimana? Suara kecil banget. Tampilannya mas mungkin mas. Tampilan yang mana? Ya ini. Codingannya terlalu kecil mas, di zoom bisa enggak? Oh, nggak ngomong dari tadi Pak. Kecilan ya? Nggak gede gitu. Ya oh mas, di zoom baik kan codingannya. Saya isi fontnya. Guys, kelihatan? Udah kelihatan belum ini? Apa masih kecilan? Masih kekecilan, Mas. Masih kecilan. Kalau aku sih bukanya di HP ya. Apa ya? Di zoom. Aku bukanya di HP bisa di zoom. Oh, ya. Jadi laptopku buka Android Studio. Nah, Nah zoomnya di HP. Jadi aku ngezoom di HP gitu. oh ya. Jadi kelihatan. Kalau yang Ya, kalau di ya, HP. yang lainnya masih kelihatan kecil nggak ya? Kalau gedein lagi. Nih, udah room database sampai sini udah ada room database, udah arsitekturnya juga. Tadi kan arsitekturnya kita ulang coba ya dari fragment misalnya. Habis itu dia harus ke view model dulu untuk apa ya, validasi datanya gitu loh intinya. Model itu ke repository untuk nyambungin ke DAO. DAO. Nah, DAO itu dia DAO itu untuk ngambil dari entity-nya gitu, simpelnya. Itu sih. Ada yang bertanyain dulu mungkin? Aduh. Ayo guys, jangan malu-malu. Udah jauh banget ini sana. Halo. Yang mau tanya? Halo Mas, Iya, masuk. mau nanya Mas, Iya. yang tadi yang bagian navigasi itu loh, tadi terlalu Oh. cepat ya Mas. Oh, ya. Bikinnya apa penjelasannya nih? Ya proses pembuatan sama dijelasin dikit itu. Oh ya. Jadi untuk navigasi ini, ini misal aku bikin baru aja ya. Misalkan di sini udah. Jadi ya navigasi ya Mas. Ini coba. Jadi dari awal itu untuk bikin navigasi itu tuh ke sini, pinggir sini. Ada namanya research manager. Lalu di sini cari aja navigasi, lalu tambah. Nah, ini bebas sih kasih nama aja apa aja, asal jangan huruf besar. Nah, dia tuh bakal ngimport dari luar gitu Gradle-nya. Lalu untuk nambahnya itu cuma tinggal ini create. Ini udah bikin fragment langsung otomatis.
Di sini kasih nama terserah aja, nama fragmennya mau apa. Misalnya page 1. Ini navigasi kayak gini. Untuk lanjut ke halaman selanjutnya juga bisa. Page 2. Nah, untuk nyambunginnya tinggal tarik aja nih, tinggal tarik. Nah, ini otomatis dia bakal bikin di sini. Dia otomatis bikin di sini, bikin ID-nya, bikin ID action-nya, bikin ID page-nya, bikin labelnya, otomatis di sini. Nah, untuk halaman ininya itu langsung ada di sebelah sini. Nah, ini yang nggak perlu dihapus aja. Ini dihapus. Cuma tinggal sisain on create view. Hapus juga poin objek, hapus aja. Nah, ini. Hapus. Nah, lalu untuk gimana caranya itu jalanin, misal dari sini mau ke halaman 2, itu kita bikin button dulu di sini. Ini hapus aja. Untuk konten. Masuk. Nah, misalnya ini bikin ini ID dulu. ID di button store. Page 1 kita panggil itu, kita bikin lagi dulu on view. Private button page. Sebentar, ini karena ini belum di gradle-nya kita tambahin ini. Biar sih, biar enak aja sih buat ngodnya. Hanya harus pakai ini. Nah, habis itu kita langsung panggil aja. Masuk ke template listener untuk biar bisa mencet. Nah, untuk pindah navigasinya itu ke page 2, kita tinggal nambahin find nav controller navigate. Lalu kita tulis ID yang tadi untuk pindah. ID-nya ini. Nah, ID action-nya. ID. Di sini juga ada. Action page 1 fragment to page 2 fragment. Gimana, Mas? Paham sih. Kalau bedanya yang misal buat fragmen manual gitu apa ya Mas kira-kira? Gimana? Bedanya kalau buat fragmen biasa tadi kan pakainya navigasi kan. Nah, kalau yang biasa bikin manual gitu bedanya gimana ya? Bedanya sih lebih ke kerapiannya sih, Mas. Jadi kalau misalnya proyeknya udah besar ya. Iya. Kita contohin proyeknya misalnya. Nah, kalau misalnya dia manual kan kita kadang nggak tahu tuh itu tuh page alur flow-nya page itu tuh dari mana. Jadi kalau misalnya kita project udah kayak gini, itu kita bisa lihat di navigation-nya. Nah, ini di mana aja gitu, dari mana aja. Misalnya udah sebanyak ini kan, kalau misalnya nggak pakai pemetaan gini bakal apa ya, bakal pusing lah ibaratnya. Oh, iya iya. Nah, makanya kalau aku saranin dari awal ya mending biasain aja pakai navigation, karena itu tuh bakal berguna banget kalau misalnya udah projectnya besar. Nah, itu kan udah banyak banget. Gitu. Terus selain itu untuk ngirim data antar fragment itu juga lebih gampang pakai navigation, karena dia tinggal bundle of ini. Kita bikin komponen objek di page 2. Objek. Ini nggak bisa dideklarasikan langsung sih karena belum ada injection.
untuk kirim data ini kalau misalnya dia manual dia harus pakai put string, habis itu di sini dia di apa namanya get string pakai agak lupa. Nah kalau pakai navigation dia tinggal S2 fragment data ini nanti dia bakal masuk ke data itu, lalu tuh misal di sini ada data apa mau dikirim ke page 2, misal di sini kita bikin file file angka dan satu, dia bakal ngirim angka. Nah, ini bakal masuk ke data ini. Jadi lebih gampang apa pengiriman datanya juga lebih gampang. Oke Mas, paham Mas. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain mungkin Biar paham dari dasarnya dulu ini. ini expert loh ya masnya ini ya. Enggak, Mas, masih belajar, Mas. Ada di kesempatan buat kalian belajar sama expertnya ini. Ya, teman-teman yang lain barangkali. Biar nanti kedepannya nggak susah lah ibaratnya. Oh ya Mas, mau nanya tentang desain pattern di Android. Desain pattern. Kalau ini kan pakainya MVVM ya. Oh, arsitektur maksudnya. Iya ya, arsitektur. Nah kalau Ya, bedanya dengan MVP atau MVC itu gimana ya? Nah kalau MV itu sebenarnya tuh kalau menurutku pribadi itu tuh cuman kayak perbedaan waktu gitu Mas. Jadi kalau misalnya pertamanya tuh kalau nggak salah MVC dulu gitu. Nah yang paling baru tuh MVVM. Dan yang paling mudah dimengerti dan itu MVVM sih. Untuk perbedaannya misal gini. Aku adanya MVP sih. Nah, misalnya ini MVVM dulu ya. MVVM Ya. kan dia dari fragment ke view model, habis itu ke repository, baru ke data kan. Ya. Nah, kalau MVP itu sini kayaknya. Oh ya, ini MVP. Nah, ini MVP. Jadi dia dari ini ibaratin fragment. Lalu dia untuk melakukan validasinya, dia harus dipindahin ke presenter dulu. Kan MVP presenter. Nah, ini untuk melakukan validasi aja. Setelah itu untuk gabungin antara validasi dan activity atau fragment, dia butuh connect. Nah, ini doang sih sebenarnya bedanya. Nah, kalau misalnya dia langsung ke data, dia ibaratnya data itu langsung di activity. Jadi dibedainnya cuma di validasinya gitu. Atau di logiknya ibaratnya di logiknya. Jadi ini untuk tampilan, lalu untuk logiknya itu di presenter, untuk gabunginnya itu di connect. Gitu. Atau ya gitu. Nah, kalau di MVVM kan logik sama tampilan jadiin satu, tapi untuk datanya dipisah. Kalau itu data sama tampilan digabung, tapi logiknya yang dipisah. Kalau MVP. Oke. Gitu sih. Kalau yang di perusahaan-perusahaan itu yang sering dipakai itu yang terbaru ya, MVVM. Biasanya. Karena kalau MVVM dia lebih gampang untuk dibaca sama kalau misal satu tim kan yang ngerjain itu lebih gampang dibaca oleh teman yang lain lah gitu ibaratnya. Oh ya. Oke, Mas. Makasih Mas, paham sudah. Iya, siap. Yang lain lagi ada yang tanya? Barangkali. Halo, ada yang mau nanya lagi?
mau jelasin dikit aja coba soal ini. MVVM itu tuh nanti kan jadi fragment ini repository, habis itu dia mesah dari jadi rule sama remote data source. Nah kalau aku praktekkan kayaknya waktunya nggak mungkin bisa. Ya, coba aku contohin aja contoh yang udah ada projectnya di sini. Jadi misal di sini dia dari fragment. Aduh, ngelag. Aduh. Nah, misal dia dari fragment. Misal dari fragment apa ya yang mana ya? Login. Nah, misalnya dari login fragment, dia bakal login view model. Lalu dari view model, di sini dia ke repository. Misalnya. Nah, repository di sini ada pilihannya. Di repository ada dua. Jadinya dia bakal ke local data source atau room database, atau ke remote data source itu ke API. Nah, kalau kita ke API, nah dia ada sebuah parameter lagi yaitu network service. Ini untuk nerapin API apa yang bakal kita gunain. Jadi apa yang deklarasiin API yang bakal kita gunain. Jadi dipisah di situ, lalu ke repository barengan. Yang lainnya sih sama aja sih sebenarnya. Untuk service isinya kayak gini. Jadi dia bisa get, bisa post, bisa macam-macam. Ini API-nya, misalnya gitu. Nah, oke gitu sih. Ini MVVM. MVVM kayak gini. Ada yang bertanyain? Okay. Halo. Ya Mas. Ya. Oh ini mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya. Atau mungkin Mas Enrico mau ngasih satu dua kalimat sebelum ditutup? Belajar Android sih awal-awal emang itu sih. Emang pusing sih. Itu aja. Ya semuanya kalau awal-awal memang pusing ya guys ya. Iya. Tapi masuknya ini cepet banget sih, tapi itu apa menurutku ya, itu tuh 2 minggu udah masuk ke room database tuh masuknya cepet banget sih Mas. Soalnya aku belajar ini aja di bulan kedua dulu kemarin. Wow. Ya, sebenarnya kita juga mengharapkan buat para peserta itu kerjain exercise yang kita kasih di link GitHub itu. Oh, Nah, jadi mereka kerjain kayak itu. Yang buat yang belum presensi segera presensi ya. Kak, ini nanti source code-nya bakal di-share nggak biar bisa dibaca-baca gitu. Kalau nunggu video iya, kadang kelamaan. oh Nanti iya. nggak? Ini tak. Oke, sebelum saya tutup, ini ada beberapa pesan yang harus disampaikan.
Udah muncul belum? Belum, Mas. Oke, bentar. Tunggu ya. Oke. Nah, ini dari sponsor kita ini dari Citra Host sedang membuat promo domain hosting murah. Jadi teman-teman yang mau bikin web, mau hosting server sendiri, bisa ke Citra Host. Alamatnya di citrahost.com. Nah, untuk bulan ini spesial 12/12 ada flash sale diskon sebesar 45% untuk semua paket hosting, dan itu batis domain dan SSL. Nah, kode vouchernya itu CH1212, mohon dicatat. Oke, cuma itu aja sih. Ya, buat teman-teman yang lain, jangan lupa dikerjain buat exercise-nya. Nggak harus semuanya selesai. Minimal udah dapat 2 batch. Jadi biar kita gampang buat ngasih sertifikat buat kalian. Itu aja sih. Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen merchandise, bisa ke dscjobfest.id/merch. Nah, di situ kalian bisa dapetin merchandise dari kita dengan model pre-order ya. Oke, terima kasih buat Mas Enrico udah berbagi ilmunya tentang Android hari ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah hadir, udah meluangkan waktunya. Kami panitia berterima kasih banyak kalian udah berpartisipasi, dan juga kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan event ini. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, aku mau tanya, Mas. Mas, Ya, ada yang mau ditanyain? itu apa namanya? Aku presensi juga nggak, Mas? Oh, kamu belum tahu linknya ya? Maksudnya aku presensinya yang aku pilih kemarin atau Android? Oh, kamu sebelumnya ikut apa? Backend. Kalau buat yang back end, presensinya back end. Ini buat yang teman-teman Android gitu. Oh ya, oke. Oke, udah itu aja sih. Mungkin yang lain mau tanya dulu sebelum saya close ini. Ya.